Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salwa Sabila dengan NIM 21051214016. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabeling kabel UTP. Yang pertama, sejarah kabel UTP. Yang pertama kali kabel UTP diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1983. Pada saat itu, kabel UTP digunakan sebagai kabel yang menghubungkan telepon analog Plain Old Telephone Service atau POTS. Kemudian, pada tahun 1990, jaringan di Amerika Serikat terus mengalami perkembangan pesat. Maka kabel UTP juga mengalami perkembangan pesat, terutama untuk kepentingan komunikasi dan transfer data digital. Yang kedua, pengertian kabel UTP. Kabel UTP adalah kabel khusus untuk transmisi data, singkatan dari Unsighted Twisted Pair. Disebut demikian karena kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik, dan disebut twisted pair karena di dalamnya terdapat pasangan kabel yang disusun spiral alias saling berlilitan. Contohnya, lalu fungsi dari kabel UTP sendiri adalah, pada dasarnya kabel UTP digunakan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan LAN atau dengan kata lain menghubungkan host dengan jaringan lokal. Secara terperinci, fungsi kabel UTP adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan komputer dengan komputer lain. Caranya adalah dengan menyusun kabel UTP dengan susunan crossover. Dan yang kedua, menghubungkan komputer dengan hub atau switch. Komputer dengan hub menggunakan urutan straight through atau urutan pada warna kabel dan konektor pertama dan kedua yang sama. Yang ketiga, menggunakan router dengan hub atau switch. Untuk menghubungkan router dengan hub atau switch menggunakan kabel UTP dengan susunan straight through. Yang keempat, kabel UTP digunakan untuk membuat USB extender. USB extender adalah kabel yang digunakan untuk memperpanjang jarak antara kabel USB konektor dengan USB port. Yang kelima, untuk membuat extended perpanjangan kabel printer. USB extender adalah kabel yang digunakan untuk memperpanjang jarak antara kabel USB dan konektor dengan USB port. Sebagai berikut. Lalu jenis-jenis kabel UTP. Kabel UTP straight through merupakan jenis kabel UTP yang punya aturan penyusunan di mana antara ujung konektor dengan ujung konektor yang lainnya memiliki aturan yang sama. Umumnya dipakai untuk dua perangkat yang berbeda, misalkan komputer ke switch dan komputer ke hub, atau antara router dengan switch, dan seperti ini tampilannya. Yang kedua, kabel crossover. Tipe kabel UTP ini mempunyai aturan penyusunan di mana tiap ujung konektor disusun secara berbeda. Tipe kabel UTP crossover biasanya dimanfaatkan guna menghubungkan dua perangkat yang sama. Dan seperti ini adalah tampilannya. Yang ketiga adalah kabel rollover. Kabel ujung UTP disusun dengan urutan yang terbalik antara konektor pertama dengan konektor kedua. Biasanya jenis susunan kabel UTP ini dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda yang biasanya memiliki konsol, misalkan antara switch dengan printer atau antara switch dengan proyektor. Seperti ini tampilannya. Lalu selanjutnya, kategori kabel UTP. Di sini kabel UTP mempunyai sekitar 7 kategori, dan yang pertama adalah kategori kabel UTP yang memiliki transmisi paling rendah dibandingkan kategori lainnya, hanya sebesar 1 Mbps. Kategori ini digunakan untuk komunikasi analog dan tidak cocok untuk zaman sekarang. Dan yang kedua adalah kategori kedua, Cat2. Kategori kedua ini memiliki kecepatan transmisi data sampai dengan 4 Mbps. Kategori ketiga merupakan kategori yang memiliki kecepatan transmisi hingga 10 Mbps yang cocok digunakan untuk komunikasi data dan digital. Sayangnya, sering dengan perkembangannya tak ada lagi banyak menggunakan karena hanya mampu mendukung jaringan 10 saja. Kategori keempat, kategori yang menggunakan kecepatan hingga 16 Mbps. Selanjutnya, kategori yang kelima, salah satu kategori kabel UTP yang umum digunakan saat ini adalah yang memiliki kecepatan 100 Mbps. Bahkan kabel ini bisa berjalan dalam transmisi hingga 1 GB.
Syaratnya panjang kabel tak lebih dari 100 meter. Dia sudah mendukung Fast Ethernet. Kategori kelima adalah kategori 5E. Kategori 5E mendukung transmisi data hingga 1 GB. Tak salah bila kabel ini direkomendasikan untuk jaringan gigabit Ethernet. Lalu ada kategori yang keenam, kategori kabel UTP yang dukung kecepatan dengan hingga 10 GB dengan frekuensi komunikasi 250 MHz. Lalu selanjutnya ada kategori 6E, sedikit lebih baik dibandingkan kategori sebelumnya, di mana kabel ini sudah mampu melakukan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu mencapai 500 MHz. Lalu kategori yang ketujuh, terakhir adalah kategori yang ketujuh, mampu melakukan transmisi data hingga 10 GB pada frekuensi mencapai 600 Hz. Lalu selanjutnya adalah komponen dari kabel UTP sendiri. Untuk membuat jaringan berbasis kabelan UTP, tentunya ada beberapa komponen yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah kabel UTP itu sendiri, sebagai dasar komponen penting untuk membangun jaringan lokal. Kabel UTP ini bisa didapatkan dengan harga yang bervariasi sesuai dengan merek yang ingin dipakai. Lalu yang kedua adalah tang crimping. Tang ini adalah tang khusus yang digunakan untuk menjepit konektor RJ45. Lalu selanjutnya adalah konektor RJ45 sebanyak 2 unit yang menghubungkan di masing-masing kabel. Lalu yang keempat adalah tang biasa sebanyak 2 unit untuk menghubungkan di kabel. Lalu RJ45 LAN tester untuk mengecek koneksi sambungan rangkaian kabelan RJ45 yang sudah dilengkapi dengan indikator dan pengaturan kecepatan. Nah, seperti ini untuk simulasinya. Yang pertama, kabel string ini diluruskan dulu kabelnya, lalu kedua diurutkan mulai dari kabel yang pertama adalah kabel oranye putih, lalu selanjutnya ada kabel hijau putih, lalu biru, lalu selanjutnya ada biru putih, lalu selanjutnya adalah kabel warna hijau, dan setelahnya adalah kabel coklat putih, lalu kabel yang warna coklat seperti ini. Setelah diluruskan, kita pasang RJ45 dengan pas. Lalu setelah dipasang, kita akan jepit menggunakan tang crimping. Kita pasang dulu, kita sesuaikan dulu kabelnya, lalu setelah dirasa juga cukup pas, kita jepit menggunakan tang crimping. Baik, sepertinya masih dibetulkan. Ada komponen yang belum rata. Kalau sudah dirasa sudah betul, diratakan kembali. Jika memang masih belum menemukan titik yang pas, lalu kita jepit dengan tang crimping. Setelah kita jepit, kita lihat tesnya adalah strike berhasil. Lalu sudah selesai. Seperti itulah simulasi dari pembuatan kabel UTP. Kurang lebihnya dari saya mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.